Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Meski sudah sering digelar operasi, ladang ganja kembali ditemukan perbukitan pedalaman Kabupaten Aceh Utara. Seorang santri nekat membakar asrama sebuah pesantren di Aceh Besar karena sering dirundung teman-temannya. Kasus influenza yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh mendorong Dinas Kesehatan gencar melakukan sosialisasi cara pencegahannya. Lonjakan kasus influenza tipe A di Aceh terus melonjak naik. Kasus ini sudah mulai menyerang di beberapa tempat di Aceh termasuk Kabupaten Aceh Tamiang. Influenza adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza dan sering disebut dengan flu. Petugas Dinas Kesehatan menyosialisasikan pencegahan kasus influenza tipe A, salah satunya di SMP Negeri 1 Kuala Simpang. Para murid mengikuti sosialisasi pencegahan flu pun dengan menggunakan masker. Petugas menjelaskan bahaya influenza kepada para murid. Beberapa murid SMP Negeri 1 Kuala Simpang pernah mengalami gejala tidak bisa tidur, suhu badan naik, batuk, dan pilek. Lalu saya kayak susah tidur, ada suhu badan naik, sama batuk dan pilek. Kepala SMP Negeri 1 Kuala Simpang membenarkan beberapa muridnya mengalami sakit dengan ciri-ciri influenza, tapi setelah berobat telah sembuh. Belum berapa tahu, tapi pada siswa kami ada yang berciri-ciri atau bertanda demam panas, influenza, pilek, maka ini menjadi catatan kami, apakah ini termasuk kena virus influenza itu kami juga belum tahu pasti, tapi yang jelas ada beberapa siswa kami yang sakit dan insya Allah telah berobat dan sembuh. Influenza atau flu adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan, hidung, tenggorokan, dan paru-paru dan disebabkan oleh virus influenza. Kasus influenza ini ciri-cirinya sama dengan kasus COVID. Penyebaran melalui percikan droplet saat penderita batuk atau bersin atau melalui sentuhan tangan yang terkontaminasi virus. Kasus ini secara simptomatisnya sama dengan keluhan-keluhan yang berada di penyakit COVID, sama. Tetapi kalau untuk membedakan itu adalah dari hasil pemeriksaan swab. Kasus influenza tipe A sudah menyebar ke seluruh daerah di Aceh. Banyak warga yang mengalami ispa dan flu. Pemkab Aceh Tamiang terus menyosialisasikan cara pencegahan ke sekolah dan tempat keramaian. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Kebersihan lingkungan juga buang sampah di tempatnya. Demam masal melanda Aceh menyebabkan pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Cud Mutia, Aceh Utara membeludak sejak Sabtu lalu. Pasien didominasi penderita tipes, influenza, hingga demam berdarah Dengue atau DBD. Kondisi ini menyebabkan daya tampung ruang rawat inap di RSUD Cud Mutia penuh. Sebagian pasien terpaksa menjalani perawatan di IGD rumah sakit. Bahkan jumlah pasien yang dirawat di IGD mencapai 18 orang dengan diagnosa demam. Suasana hening mendadak tegang saat Algojo melayangkan cambukan ke-100 kepada seorang terdakwa wanita yang terbukti melakukan jarimah zina di Melabuh. Terdakwa yang teridentifikasi dengan inisial N terlihat meradang kesakitan sebelum akhirnya pingsan di depan ratusan warga yang menyaksikan prosesi hukum cambuk di lapangan Teguh Umar, depan kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat.
Harga daging ayam di pasar tradisional Kota Langsa tak kunjung turun. Sejak naik 3 bulan lalu, harga ayam masih Rp32.000 per kilogram, sehingga omset pedagang menurun. Kenaikan harga ayam karena meningkatnya permintaan untuk kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kebutuhan ayam untuk program makan bergizi gratis (MBG) juga tinggi. Mobil yang ditumpangi belasan santri di sebuah pesantren di Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Biren mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur, Sumatera. Mobil nahas hilang kendali saat sedang melintas di kawasan Desa Pulau Gampong, Kecamatan Simpang Mamplam, hingga menabrak tiang telepon di pinggir hingga terguling. Akibat kecelakaan ini menyebabkan seorang santri meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Para korban yang mengalami luka dirawat di puskesmas setempat. Sedangkan korban yang mengalami luka berat telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Biren. Seorang peserta lomba cabang Syarhil Quran dari Kafilah Kabupaten Aceh Singkil pingsan di atas panggung saat membacakan ayat suci Al-Quran pada arena MTQ Aceh ke-37 di Gedung MPU Pidijaya pada Selasa. Menjelang 12 menit, lantunan ayat suci Al-Quran cabang Syarhil Quran dari Kafilah Aceh Singkil pingsan di atas panggung saat membacakan ayat suci Al-Quran. Suara ledakan dahsyat mengguncang di Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Ledakan tersebut diduga bersumber dari sebuah gudang oksigen. Kejadian itu menyebabkan 2 orang tewas dan 1 kritis. Video amatir warga merekam saat petugas bersama warga mengevakuasi korban ledakan diduga dari tabung gas oksigen. Ledakan terjadi sekitar pukul 11.20 WIB ini membuat warga sekitar panik. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Adila Heriatul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.